Marvel udah kehilangan arah. Marvel sudah harusnya berhenti, nggak dilanjutin lagi. Marvel udah mengalami kemerosotan yang begitu parah. Masa sih? Yuk, feedback. Nggak bisa dipungkiri ya, beberapa tahun belakangan nih menarik banget ya, opini-opini di luar sana yang ngerasa kayaknya Marvel emang udah ngalami kualitas yang berbeda gitu, menurun lah sebagian besar. Itu yang membuat gue kayaknya seru untuk membedah fenomena ini. Jadi kita mulai dulu dari perbandingan era Infinity Saga sama Multiverse Saga. Di Infinity Saga ada 23 project film. Sekali lagi, film. Yang bisa diikutin secara chronological order atau ya masing-masing sesuai rilis tahunnya aja gitu. Yang di Infinity Saga per tahunnya rata-rata 2-3 film rilis. Kebayangkan, maksudnya ada waktu yang cukup untuk membagi cerita-cerita itu sampai di tahap endgame. Dan bagaimana kita dikenalkan karakter villain utama endgame mulai dari Avengers yang dikenalin pertama kali kayak lama-lama dikit-dikit ada di post credit scenes lah atau di cameo-cameo lainnya yang membentuk atau mengarahkan bahwa atau narasi kayak Thanos tuh sesangar dan semengerikan itu gitu loh, dan akhirnya ya terwujud di Infinity War dengan ending yang cliffhanger untuk dibawa ke endgame yang euforianya makin lebih besar lagi. Keinget kok gue kayak zaman-zaman momen itu tuh ada yang bangun subuh biar nggak kena spoiler dari yang lain. Bahkan teman sekelas gue yang emang ngikutin Marvel, gue inget banget kayak, cuy bolos yuk besok, kita seharian jangan sampai kedengeran dari orang lain duluan atau dari review-review yang ada di internet gitu. Itu istilahnya kayak passion banget kan, kayak bener-bener apa ya, menciptakan core memories. Kalau misalkan ketemu jadi kayak, oh iya kita dulu pernah sampai kayak gini gitu. Dan kita besar atau tumbuh berkembang bersama eranya Infinity Saga dibandingkan dengan Multiverse Saga yang kurang lebih udah berjalan 4 tahun, itu udah ada 20 project, 11 film, dan 9 series. Belum lagi ada animasinya. Ya, kalau mau ngikutin, itu nggak kayak segampang waktu di era Infinity Saga. Oh, lu harus nonton dari sini dulu baru ke sini. Kesinambungannya itu kayak sekarang malah, gue harus ngikutin series ini nggak? Oh, bisa gue skip. Ya udah, gue nggak usah ngikutin series ini. Jadi kayak agak bingung buat yang ngikutin atau yang awam, cuman ya maksudnya mau emang berdasarkan mau ngikutin aja ya, bukan memang fans fanatik atau bagian dari komunitas besar ini, ngerasa kok kayaknya gue kehilangan arah untuk ngikutin ini ya, Multiverse Saga, karena se-random itu, se nggak tahu mau ngikutin yang mana, karena memang di era Multiverse Saga ini ya kerasanya lebih ke era panen. Kalau di Infinity Saga tuh era menanam gitu. Di Multiverse Saga juga udah era eksperimen. Jadi udah punya nama besar Marvel, dan pastinya juga pendapatan yang tinggal didiversifikasi dengan berbagai project yang ya kejar tayang 4 tahun ini untuk mencapai Multiverse Saga yang diharapkan gitu ya, sama mungkin petinggi-petinggi di Marvel gitu ya, harapannya, imajinasinya. Dan sangat wajar ketika ada yang nyadar bahwa wah, ini udah bukan mentingin kualitas lagi nih. Ini mentingin soal yang penting ada karakter-karakter baru dikenalkan gitu. Beda kan pendalaman karakter di era Infinity Saga sama Multiverse Saga ini. Kerasanya kayak yang penting ada muncul, mau dia dikenalin secara mendalam, mau dia cameo, mau dia apapun itulah caranya, ya akan menambahkan komponen-komponen yang muncul nanti di Multiverse
Saga endingnya. Sebetulnya gue tetap penasaran dengan ending itu di Multiverse Saga. Cuman gue harus juga ngakuin kualitas udah kayak sekarang malah bahkan kayak ngapain juga nge-review ngasih kritik ya, emang mereka udah nyiapin dan mungkin juga mendengar kritikan-kritikan itu, tapi nyatanya mereka punya pandangan sendiri. Yang penting rilis lah atau gimana pun caranya, tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya adalah semesta ini kebentuk. Apalagi Multiverse Saga kan, lagi masa pembentukan. Jadi kalau misalkan ada yang kayak, kok sekarang pakai ceramah no jutsu aja udah bisa ngalahin villainnya lah, terus segala macam, kok bisa ini? Ya, pendapat-pendapat itu akan terbungkam dengan apa? Komunitas yang sudah besar terbentuk dari era Infinity Saga sampai sekarang, mau rilis apapun yang berkaitan dengan ya pembentukan Multiverse Saga tadi tetap menarik. Bahkan gue sendiri meskipun dia tahu itu kualitasnya kurang, tetap bakal ngikutin gitu. Meskipun gue nggak ngonten nih beberapa tahun belakangan ini, tapi gue nggak ngejar itu. Gue paham kayak ya ini emang untuk memenuhi yang penting fans suka, karakter-karakter yang diharapkan muncul, keterkaitan itu masih ada. Dan bukan lagi fokus soal pendalaman karakter, karena padat banget gitu loh. Karakter-karakter ini harus dikenalkan bakal lebih panjang lagi tahunnya. Dan memang sudah memasuki fase superhero fatigue atau merasa bosan dengan adanya film superhero ini. Bisa dibilang era Infinity Saga tuh era dimana ada inovasi post credit scene yang membuat penonton harus misalkan bertahan sampai akhir buat dapet clue atau keterkaitan apa sih nih buat film selanjutnya, atau mungkin ada hubungan dengan film-film lain yang rilis di tahun yang sama atau di tahun sebelumnya atau di tahun-tahun yang akan datang gitu ya waktu Infinity Saga. Itu seseru itu, bahkan banyak teori dan salah satunya gue bikin juga teori-teori itu gitu loh. Makanya superhero fatigue ini harus diakalin. Ya udahlah, yang penting kita rilis project-project yang bisa kita panen nih, ya pundi-pundi uang pastinya pendapatan, tanpa harus mikirin kualitas yang harus bagus banget gitu ya. Meskipun banyak pasti kritikan yang didengarkan, bahkan isu soal dulu pekerja Marvel gitu ya, pekerja editing atau segala macamnya itu ya di belakang layar, yang ngerasa terlalu padat itu jam kerjanya dan juga targetnya. Ya karena memang udah biar nggak kehilangan momentum gitu. Meskipun ya akhirnya harus terpaksa mengeluarkan beberapa kartu as kayak kemarin Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom lah, yang gue yakin itu sebenarnya pasti ada kartu as lainnya ya. Tapi dengan cara itu kan jadi orang-orang terpancing lagi buat ngikutin. Kalau ya beberapa orang pasti yang ngikutin bodo amat dengan hal itu, karena mau nggak mau pasti mau ngikutin ya, makannya dari situ. Makannya dari harus bahas-bahas film dan ya sekitaran itu gitu ya. Jadinya mau nggak mau meskipun jelek ya ditelan mentah-mentah. Ya mau dibikin mateng pun juga susah. Lawannya adalah komunitas yang udah terbentuk kuat banget. Dan ya loyalitasnya sih bisa dibilang juga bagus gitu. Ya wajar lah ya kalau komunitas beberapa pasti ada yang apapun yang diciptakan, dirilis akan tetap disanjung-sanjung gitu. Jadi ketika dikasih kritikan akan tutup kuping karena ya beda perspektif, udah nggak bisa ditentang atau didebat. Itulah yang membuat Marvel menurut gua udah ada di jalur yang nggak salah gitu, dan malah mempertahankan apa yang di awal diinginkan gitu. Sisi lainnya adalah tadi sempat menyinggung soal kita udah tumbuh kembang bersama Infinity Saga. Dan ketika memasuki Multiverse Saga, ya betul, kita mulai bertambah dewasa, berkembang juga. Secara mungkin pengenalan film-film di luar superhero yang lebih berkualitas, yang memang
peruntukannya itu film yang beneran film. Jadi kayak ketika dihadapkan dengan Multiverse Saga yang sebetulnya tampilannya kurang lebih sama kayak Infinity Saga, tapi versi yang lebih lebih dikejar waktu. Jadi kualitasnya nggak sebagus yang waktu di Infinity Saga yang lebih bisa dimaksimalkan gitu ya dari segi visualnya. Jatuhnya jadi kayak ada faktor kematangan berpikir. Ini kalau kaitannya sama psikologi tuh dari Jean Piaget, formal operational thinking. Yaitu dimana udah mulai ada pemikiran yang lebih logis lagi, lebih rasional lagi, lebih kayak emang harus ya ada ledakan-ledakan atau harus ya ada ceramah-ceramah kayak gitu. Yang receh-receh pasti bakal dianggap kayak ini kayaknya bukan film deh. Jadi ya sering berjalannya waktu, penontonnya juga udah mulai ikut dewasa. Cuma poinnya adalah marketnya adalah membangun hype tadi kan untuk mencapai ending multiverse. Makanya ada yang silih berganti, ada yang udah meninggalkan, udah nggak mau tahu sinematik ini seperti apa. Tapi ada juga yang bocil-bocil yang baru ngikutin atau ya penikmat baru yang pengen coba mendalami seiring misalkan lagi berkembang gitu ya, berjalan ini Multiverse Saga, ada yang masih ngikutin Infinity Saga, dan itu yang market yang udah kebentuk. Jadi istilahnya ya yang masih ikutin yang lama dan udah mulai rasional tuh udah nggak terlalu dianggap gitu loh. Ya terbukti kan dari kualitas juga udah nggak terlalu diperhatikan banget gitu. Penurunan kualitas yang kita anggap kayaknya mengganggu, tapi bagi sebagian orang ya udah biasa aja gitu loh. Karena yang dinikmatin pemunculan atau penanaman karakter itu tadi lagi. Ada riset dari Journal of Media Psychology tahun 2019 menyatakan bahwa memang orang dewasa itu lebih suka disuguhkan dengan film yang memilih untuk nonton film dengan komponen kompleks atau ada konflik emosionalnya. Bayangin kalau nonton waktu Quantumania, Kang yang tadinya digadang-gadang bakal garang ternyata secepat itu kan kalah. Beda banget sama treatmentnya ke Thanos gitu ya. Ya berdasarnya kan memang ingin mengenalkan villain utama lainnya mungkin yang akan jadi konflik besar gitu. Cuman jadi bener hilang arah. Apalagi yang terakhir juga ceramah no jutsu pasti bakal ada yang bilang apa banget. Meskipun di seriesnya juga dilakukan ya Captain America tuh versinya Sam Wilson gitu ya. Juga pakai pidato. Karena powernya apalagi selain berbicara, memanipulasi atau diplomasi. Karena nggak pakai serum sama sekali gitu ya. Bukan superhuman. Kalau menarik kesimpulan ke situnya pasti bakal oh ya udah masih logis. Tapi kan bagi sebagian orang terus ngapain sih harus sampai kayak konflik emosional macam apa ini gitu kan. Jadi udah mulai melihat, apalagi kalau balik lagi nonton Infinity Saga bakal ngeliat kayak ternyata cuma masalah heboh doang ya film-film ini. Dan ya itu faktor dari kematangan usia dan berpikir. Jadi sebetulnya ya fenomena ini memang dari pihak Marvelnya itu udah nggak salah secara garis besar. Karena memang dari awal udah kelihatan kan fokusnya untuk mengembangkan semesta. Mau bagaimanapun caranya, semesta itu harus besar dan mulai ya berprogres gitu. Meskipun dengan segala kualitas yang mungkin menurun, tapi yang penting semestanya besar. Di sisi lain, sisi penonton yang dari dulu ngikutin, itu bertambah dewasa, bertambah matang pemikirannya, dan kenal dengan referensi-referensi film yang mungkin lebih baik secara kualitas sinematografi dan lain sebagainya, itu juga berhak banget mereka pengen membawa levelnya Marvel harusnya bisa kualitas filmnya lebih baik lagi. Jadi inilah yang akan selalu terjadi gitu ya. Konflik bergesekan yang menurut gua tidak akan ada solusi selama Marvel beneran mempertimbangkan
soal gap penonton-penonton yang udah berkembang ini. Sekaligus ya mempertahankan atau membuka penonton-penonton baru untuk ngikutin. Jadi ada baiknya lah ya, kayaknya project-project tuh agak slow down, ngikutin di pola Infinity Saga. Di sisi lain mikirin apa inovasi yang bisa bikin menarik lagi gitu. Meskipun udah sulit sih, karena memang udah bukan eranya superhero lagi, udah banyak yang bosen. Ya, tapi fenomena ini memang jadi pertanda bahwa untuk waktu yang lama itu buat mempertahankan sesuatu susahnya minta ampun. Karena faktor internal, eksternal itu sangat-sangat berdampak ya. Maksudnya saling berkesinambungan gitu ya, ada kaitannya. Dan ya gue berharap gue tetap masih bisa ngikutin Multiverse Saga ini apapun kondisinya, asal jangan kecewa di bagian akhirnya, tetap gong dan tetap bisa membentuk core memory juga yang bisa dikenang. Jadi terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Keep being humble, selamat melanjutkan aktivitasmu.